Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen biaya. Apa itu manajemen biaya? Manajemen biaya merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya, di mana informasi manajemen biaya mencakup informasi keuangan mengenai biaya dan pendapatan, serta informasi non-keuangan mengenai retensi pelanggan, produktivitas, kualitas, dan faktor utama lainnya bagi organisasi. Artinya, manajemen biaya ini sebagai pengembangan dan penggunaan dari informasi manajemen biaya. Proses manajemen dan biaya. Proses manajemen biaya ini terdiri dari 5 aktivitas di mana informasi biaya menjadi sangat penting dalam seluruh proses manajemen. Yang pertama, misalnya perusahaan memakai strategi low cost. Apa itu strategi low cost? Strategi yang menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang paling efisien sehingga bisa dijual dengan harga yang paling murah. Yang kedua, dalam melakukan perencanaan anggaran, kita juga memerlukan biaya baik terkait produk maupun tidak. Yang ketiga, di mana kita membutuhkan biaya untuk mengimplementasikan strategi dan perencanaan yang telah dibuat. Dan yang keempat, kita dapat menemukan informasi biaya dengan membandingkan biaya yang terjadi dengan biaya yang sudah direncanakan. Lalu yang kelima, yang terakhir, dalam hal ini, informasi biaya dibutuhkan untuk menetapkan harga dan menentukan strategi produksi. Jadi, biaya ini merupakan alat untuk mengukur seluruh sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Artinya, untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan utilitas. Biaya juga memiliki hubungan dengan beban. Biaya yang berupa kas, persediaan, aset tetap akan dijadikan beban atau sumber daya yang digunakan atau diperoleh manfaatnya dalam proses menghasilkan pendapatan. Dalam proses pembebanan, kita dapat membagi biaya ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, yaitu biaya produk atau product cost, yaitu biaya produksi yang terkait dengan proses penghasilan produk termasuk kegiatan dalam pabrik. Contohnya, biaya persediaan bahan baku, tenaga kerja produksi, dan biaya mesin produksi. Biaya-biaya ini akan dibebankan dan menjadi nilai dari produk tersebut. Yang kedua yaitu biaya periodik atau period cost, yaitu biaya-biaya yang tidak terkait dalam menghasilkan produk. Contohnya, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya penelitian, dan pengembangan. Untuk menyajikan jenis biaya dalam laporan laba rugi, product cost yaitu biaya produksi yang dibebankan ke produk akan disajikan dalam bagian cost of goods sold. Sedangkan period cost yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan produk akan disajikan pada bagian operating expense. Selanjutnya, dalam statement in financial position atau balance sheet, product cost akan berada pada akun persediaan. Jika dalam perusahaan dagang, product cost terdapat pada bagian persediaan barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis persediaan, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Biaya manufaktur dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada direct material, yaitu biaya bahan baku yang dikonsumsi selama proses produksi dan dapat ditelusuri terhadap barang jadi. Contohnya, yaitu komponen baja dari sepeda motor. Yang kedua ada direct labor, yaitu biaya gaji, upah, dan tunjangan untuk pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi. Contohnya yaitu para pekerja yang berada di pabrik perakitan motor. Yang ketiga ada manufacturing overhead. Manufacturing overhead ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada indirect material, yaitu bahan baku yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Tidak mudah ditelusuri dari barang jadi dan nilainya tidak signifikan. Contohnya pelumas yang digunakan pada saat merakit motor. Yang kedua ada indirect labor, yaitu biaya personal yang tidak bekerja secara langsung dalam proses produksi. Contohnya yaitu gaji, upah, dan tunjangan untuk pekerja kebersihan dan satpam di pabrik. Yang terakhir ada other cost, yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya operasional. Contohnya yaitu biaya depresiasi mesin dan pabrik, biaya asuransi, dan biaya utilitas. Selanjutnya ada biaya manufaktur yang dibagi ke dalam 2 klasifikasi biaya. Seperti yang terlihat di dalam gambar, ada prime cost yang mencakup direct material dan direct labor.
Kemudian ada conversion cost yang mencakup direct labor dan manufacturing overhead, yang artinya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja seperti biaya mesin dan utilitas yang dikonversikan menjadi biaya overhead manufaktur atau barang jadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaporan biaya manufaktur. Untuk mencari net income dalam laporan laba rugi, kita perlu mengurangi pendapatan penjualan dengan cost of goods sold untuk memperoleh gross margin. Selanjutnya, gross margin dikurang dengan selling and administrative expense untuk mendapatkan income before tax. Kemudian, income before tax dikurangi lagi dengan income tax expense sehingga menghasilkan net income. Dalam hal ini, cost of goods sold menjadi beban product cost, sedangkan selling and administrative expense dan income tax expense sebagai beban period cost. Cost of goods sold diperoleh dari persediaan barang jadi ditambah barang jadi yang selesai pada periode itu sehingga tersedialah barang jadi yang siap untuk dijual. Kemudian dikurangi barang yang masih tersisa di gudang, maka hasil COGS terakhir inilah yang terjual. Selanjutnya, cost of good manufactured diperoleh dengan menjumlahkan direct material, direct labor, dan total manufacturing overhead untuk mendapatkan total manufacturing cost atau biaya produksinya. Manufacturing cost digunakan untuk mengkonversi WIP menjadi barang jadi, termasuk WIP yang ada di awal periode. Maka dari itu, manufacturing cost perlu ditambahkan dengan total barang setengah jadi di awal periode, dikurang lagi dengan barang yang belum selesai. Setelah itu baru diketahui berapa total biaya produksinya. Raw material use dan total manufacturing overhead memiliki perhitungan yang lebih rinci dan terdiri dari beberapa komponen biaya. Raw material use didapat dari saldo awal bahan baku ditambah dengan pembelian yang kita lakukan pada periode berjalan sehingga didapat bahan baku yang tersedia untuk diproduksi. Kemudian dikurang dengan bahan baku yang tersisa di gudang untuk mendapatkan raw material use-nya. Sedangkan total manufacturing overhead terdiri dari indirect material, indirect labor, depreciation on the factory, depreciation on equipment, utilities and insurance. Semua komponen biaya ini dijumlah dan menjadi total dari manufacturing overhead. Sekian dari presentasi kami hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you di pembelajaran selanjutnya.